Selamat malam semua untuk sahabat-sahabat Hari Melangkah. Kebetulan di malam hari ini saya berada di Cafe Printas yang tempatnya tepat berada di Jalan Kembang Kertas. Lebih tepatnya ada di kampus, belakang kampus Poltek. Dan juga perlu disampaikan bahwa tempat ini juga menjadi salah satu base camp kedua daripada band Navagani. Jadi bisa dikatakan melanjutkan perbincangan yang kemarin yang masih berkaitan dengan salah satu band di Kota Malang, ialah Navagani. Tapi sebelum saya datang ke mereka di sini, saya sedikit perlu sampaikan bahwa Cafe Printas ini layak atau patut dikunjungi, sebab selain tempatnya yang luar biasa bagus menurut saya, itu pun juga cocok bagi teman-teman para mahasiswa mungkin yang ingin melakukan diskusi dengan kawan-kawan, termasuk para karyawan atau mungkin para pekerja yang lain ingin melepas lelah di sini. Karena yang saya perhatikan selama saya sering kali ke sini, pelayanannya cukup bagus gitu. Adapun itu semua di sini juga dilengkapi dengan beberapa menu gitu. Tapi menu utama di Cafe Printas adalah kopi gitu. Adapun yang lain-lain sebagai pendamping saja. Tapi tidak ada salahnya untuk teman-teman semuanya yang kebetulan lewat atau mungkin memang bisa direncanakan, karena saya rasa ini cukup layak. Tempat ini cocok untuk dijadikan referensi sebagai tempat diskusi para teman-teman, atau mungkin sebagai pelepas lelah, karena tempatnya yang cukup nyaman, pelayanannya cukup bagus. Bagus lah, saya rasa nggak bisa saya gambarkan terlalu berlebihan, tapi untuk mengetahui lebih jelas teman-teman bisa langsung saja datang ke tempat ini. Sekali lagi, alamat ini, kalau untuk alamat lengkapnya saya kurang jelas, namun tepatnya berada di belakang kampus Poltek. Jalan Terusan Kembang Turi. Oke, thank you Mas. Jadi sebelum saya coba berbincang-bincang dengan beberapa personel dari Navagani, saya coba sebelumnya untuk izin dulu sama owner daripada Cafe Printas ini gitu ya. Bentar ya. Oke, saya coba datangi. Begini ya. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam. Lah ini kawan ya, untuk sahabat melangkah perlu diperkenalkan. Ini adalah owner dari Cafe Printas yang berada di belakang kampus Poltek itu. Sebetulnya saya sendiri cukup lama mengunjungi tempat ini, sehingga kenapa saya berani, artinya memberikan satu referensi bagi teman-teman, baik yang ada di Kota Malang atau mungkin yang berada di luar Kota Malang, pas kebetulan lagi lewat bisa mampir ke tempat ini. Prioritas di sini adalah pelayanan, yang saya tahu begitu. Jadi kalian, saya yakin, akan lebih nyaman di sini. Satu, sebagai pelepas lelah seperti yang saya jelaskan di awal, atau mungkin dijadikan tempat diskusi bersama teman-teman kalian semuanya. Karena apa ya istilahnya, susah untuk diutarakan. Yang jelas kalian akan bisa menikmati, bisa mengartikan ketika kalian bisa langsung datang ke tempat ini. Oke, saya akan memulai pertanyaan. Sebetulnya saya juga ini agak kaku ya, karena
Saya tiap hari ngobrol sama Mas owner ini, tapi karena permintaan dari teman-teman semua, dari beberapa, kenapa enggak ini aja katanya gitu, coba mereview salah satu kafe yang ada di belakang Poltek itu, sayang katanya gitu. Jadi lah pas kebetulan ya oke lah, saya coba susun dulu saya gitu. Jadi saya coba akan memulai dengan pertanyaan apa ya. Bisa diperkenalkan Mas, maksudnya yang di awal itu namanya mungkin ya. Nama ini ya Mas siapa, dengan Mas siapa? Nama saya Giri. Oh, Mas Giri. Bisa dipanggil Gimon. Biasa dipanggil dengan Mas Gimon. Jadi kalian kalaupun belum kenal sebelumnya bisa langsung masuk ke sini, langsung teriak aja Mas Gimon gitu. Orangnya cukup welcome saya rasa gitu. Lalu kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan itu sejak kapan Mas maksudnya kafe ini berdiri? Kalau kafe ini bukan kafe sebenarnya ya. Iya. Oke. Jadi kontennya ini warung kopi. Iya. Warung kopi. Ya mungkin insya Allah nanti kalau memang ada rezeki bisa berkembang menjadi kafe. Doa kami seperti itu. Oke. Cuman kalau berdirinya ini mulai 2017 bulan 9 tanggal 26. Oh, berarti cukup relatif lama Mas ya. Sekarang sudah berjalan 4 tahun. Lama sudah berjalan 4 tahun. Iya, 4 sampai 5 tahunan ya kurang lebihnya begitu ya. Oh, gitu. Kalau mungkin ini Mas apa namanya? Yang pertama itu, lalu yang kedua mungkin jam mulai buka dan tutupnya, sehingga teman-teman kalau pas lagi jalan ke sini agar supaya enggak benturan dengan jam-jam dari Mas Ica. Gitu. Iya. Untuk musim corona ini paling maksimal jam 12. Paling maksimal jam 12. Untuk jam bukanya mungkin Mas. Jam Opennya buka jam 8 sudah mulai buka. Sudah mulai buka. Cuman kalau pada umumnya sebenarnya kan kafe ini 24 jam. 24 jam. Ya, 24 jam. Karena Cuman, ada karena ada corona ini sudah 2 tahun. Oh, gitu. Jadi jam 12 itu udah mulai sepi, Mas. Oh, baik. Jadi ada kemungkinan besar ketika nanti corona sudah dikatakan usai mungkin akan kembali Insya Allah pulih seperti di awal 24 jam. Insya Allah. Oke. Lalu ini Mas apa yang terakhir aja ya, karena mengingat ini apa waktu juga mungkin ya. Ini apa mungkin menu Mas, maksudnya menu yang ditawarkan mungkin ada. Sebenarnya lengkap Mas kalau menu. Iya. Ada prasmanannya juga. Iya. Terus Gitu. mie instan Iya. lengkap, mungkin insya Allah lengkap mie instan, Iya. minuman botol, es, cemilan-cemilan ada. Iya. Cuman untuk saat ini memang prasmanannya kami tutup karena mahasiswanya nggak masuk. Oh iya betul Mahasiswa ya. nggak masuk, Gitu jadi ya. takut kalau kita buang sisa makanan kan. Iya. Jadi kami sediakan cuma mungkin nasi telur, mie instan. Tapi untuk kopi selalu ready Mas. Kalau Selalu kopi insya Allah nggak akan habis stoknya. Oh gitu iya. Karena ini Mas apa namanya sahabat-sahabat yang request sama saya kebetulan temen nongkrong dan temen ngobrol tanpa batas. Jadi dia harus ada kopi di sampingnya gitu. Kopi rokok ya Mas ya. Kopi sama rokok. Jadi kurang lebihnya begitu. Itu saja Mas ya. Saya ini apa namanya mohon izin untuk sedikit berbincang-bincang sama salah satu band yang bisa dikatakan base camp buat mereka, base camp kedua kalau nggak salah. Siap. Entah kenapa alasannya, tapi untuk lebih jelasnya saya akan coba datang ke langsung mendekat sama target itu. Targetnya itu ada di sana itu. Nah coba ini ya gitu ya. Terima kasih banyak Mas ya atas. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelumnya Mas, sebelum saya untuk teman-teman mungkin yang para pengunjung atau yang belum pernah kenal sama Pringtas mungkin ya. Oke. Kalau untuk para pencari inspirasi bisa lah berkunjung ke sini mencari inspirasi. Oh gitu. Karena di sini kalau menurut teman-teman langganan kopi di sini tempat istilahnya cari inspirasi dan Solusi. ya bisa dibilang seperti itu. Satu Mas, satu poin ini. Karena saya kebetulan ada komunitas di kopi.
yang menjadi kendala dari teman-teman semua pencinta kopi itu satu sebetulnya. Artinya kurang responsif satu, lalu kemudian dari teman-teman semua yang suka ngopi termasuk saya, kadang dibatasi jam oleh pemilik. Jadi baru ngopi setengah jam sementara pembicaraan mereka belum selesai. Lah lagi seru-serunya pemilik kafe seolah-olah Musir. lah, kurang lebihnya begitu. Kira-kira kalau di sini bisa dikatakan Insya Allah aman. aman untuk itu. Aman. Oke, siap. Jadi setidaknya teman-teman semuanya yang suka ngobrol ngalor ngidul bisa langsung datang ke kafe ini, karena itu kalimat pernyataan yang betul-betul muncul dari owner Pringtas. Jadi saya coba sekarang kunjungi. Lah ini target utama seperti janji saya kemarin. Katanya banyak yang kirim pesan melalui inbox, WhatsApp dan segala macam. Coba Mas, saya pengen tahu, lakukan sidak katanya gitu. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Navakani gitu di base camp itu gitu. Nah, saya perkenalkan kembali, saya sudah mulai mendekat sama mereka. Jadi saya perlu perkenalkan kembali, ini adalah Mas Romli ya. Mas Romli di Navakani kalau boleh tahu sebagai apa Mas? Rhythm Sebagai rhythm sama backing vokal. Tapi kelihatannya sepertinya ada yang kurang ini Mas ya. Ada yang kurang satu mungkin Mas. Iya, masih kerja. Oke. Tapi karena ini sidak, jadi tanpa direncanakan gitu. Maksudnya entah apa yang mereka lakukan. Jadi itu pun yang akan muncul pertanyaan dari saya juga dadakan yang sekarang. Lah ini yang dicari orang sedunia ini, dunia akhirat. Jadi Mas Malaikat. Halo, ya, dengan Mas siapa ini? Saya kok dicari orang sedunia, waduh, seolah kayak ini ya, kayak wanted. kurang lebihnya begitu Mas. Ya gimana, Mas Bro? Jadi Apa ya? Lebih afdol nama dulu kayaknya Mas gitu. oke, yang belum kenal ya, mungkin anak-anak biasa manggil aku enggak apa ya, Punco ya. Oh Mas Ya, Punco. Bro. Apa jadi saya nggak konsep apa-apa, jadi saya coba Ya. tanyakan sesuai apa yang ada di kepala saya sekarang. Oke, Jadi siap. kira-kira yang dilakukan sekarang ini apa gitu Mas, kira-kira itu apa gitu. Untuk kesibukan kita di sini, Iya, untuk saat ini katakanlah, untuk saat ini. untuk saat ini, ya seperti di awal tadi ya, mungkin ini adalah base camp kita gitu. Dalam artian kita mencari inspirasi, menulis lagu atau apapun itu yang berhubungan dengan berkarya di sini gitu. Kita biasa ngobrolinnya di sini, gitu. Cari tema apapun itu di sini gitu. Oh, gitu. Iya, tapi ini apa harus selalu bersama atau mungkin apa istilahnya ada kesepakatan tertentu sehingga tiba-tiba kok ada ketik ini kan sifatnya saya betul-betul dadakan. Oke. Sehingga lah kok langsung tiba-tiba ada Mas Romli, ada Mas Punco, namun ada yang kurang satu yaitu gitarisnya Ya, dari kita. Mas Resi. Tapi setidaknya bukan sendirian gitu. Iya. Apa itu sebelumnya direncana atau mungkin di tata sebelumnya ada pertemuan khusus mungkin di tempat ini atau seperti apa? Oke. Jadi kalau untuk jadwal untuk pertemuan kita pasti ada ya. Pasti Oh, ada. gitu. Cuman ini tadi emang nggak ada jadwal. Gitu. Iya. Jadi kita langsung aja ke sini gitu. Tapi melalui calling dong gitu. Ya biasa kita calling biasanya aja kita langsung ke sini gitu. Cari inspirasi. Jadi nggak perlu dijadwalkan sebenarnya. Cuman kalau untuk jadwal kita sendiri untuk latihan untuk ini pasti Iya. kayak gitu. Ini sedikit prinsipnya, artinya sedikit privasi lah. Kalau boleh tahu sebenarnya ini rokoknya apa tuh ini Mas? Ini sambil ngerokok merek apa tadi? Kalau rokok Iya. kita ngerokoknya ya rokok biasa aja lah. Boleh saya baca Mas? Oke. Ini karena betul ini sidak yang memang yang kalian teman-teman Navakani justru tidak mengetahui sebelumnya. Jadi pengen tahu artinya apa yang dilakukan, istilahnya sampai
ke bagian yang paling pribadi sampai ke rokoknya juga teman-teman juga banyak pesan coba mas. Biasanya Betul banget ya. iya kelihatan sepele tapi setidaknya buat mereka akan dijadikan pertimbangan karena ini kan vokal kok. Vokal kira-kira seorang vokal tuh ngerokoknya apa toh kan begitu kadang teman-teman tuh begitu pertanyaan. Kalau pengen vokal bagus ya udah ngerokok gitu ya udah Iya. bagus pasti ya. Tapi ngerokok ya Mas Bonjo ini ya. Jadi kalau rokok atau kopi pun buat kita cari sumber inspirasinya dari situ. Jadi istilahnya kalau kita nggak ngerokok, kita nggak ngopi, kita mungkin sulit untuk cari inspirasi. Dan orang pasti cari inspirasi beda-beda caranya. Kalau aku ya mungkin dengan cara ngerokok, dengan cara ngopi gitu bisa timbul inspirasi. Tapi kira-kira dari rokok ini karena ada beberapa sedikit pernyataan dari teman-teman yang juga sama-sama seorang vokalis seperti Mas Bonjo. Katanya rokok sedikit mengganggu ke pernapasan. Coba kalau rokok biarpun kita bukan seorang vokalis pasti mengganggu ya. Oh, gitu Pernapasan ya. pasti mengganggu banget gitu. Oh, gitu Pasti ya. mengganggu. Tapi saya boleh coba Mas, ya? Oh iya, silakan. Rokoknya vokal Iya. kan ya. Siapa tahu nanti ketularan ya. Kebetulan bisa cari inspirasi. Bisa inspirasi, bisa nyanyi juga nantinya gitu. Ini untuk Mas Romli sendiri bisa saya gali melalui Mas Bonjo kan ya. Oh iya. Waktu saya tonton secara langsung kemarin, waktu offline ya sih, offline ya yang kemarin itu belum. Ya, jadi untuk jadwal untuk di cafe kita mungkin masih di hold dulu karena Iya. ada suatu kendala kemarin. Gitu. Jadi mungkin kita offline dulu aja. Kita latihan dulu sambil nyapa sahabat-sahabat di sana gitu. Tapi saya dengar Mas Romli juga sempat nyanyi atau mungkin ada di bagian itu juga backing vokal apa gitu. Jadi sebenarnya kalau Romli sendiri kalau di Nafakani dia gitaris juga sambil backing vokal juga. Termasuk Mas Resi saya juga Iya. dengar. Oh begitu. Jadi semuanya bisa bernyanyi. Artinya semuanya Ya pasti itulah kurang lebih. orang itu ya. Selain mereka fokus di gitar gitu, mereka juga bisa vokalnya juga bisa. Oke. Selain dari musik, artinya Nafakani, artinya di sini sudah jelas teman-teman semuanya tahu bahwa identifikasi dengan musik kan begitu Mas. Ya. Di luar itu apa kira-kira yang dilakukan di luar musik? Ah, Kalau saya minta Mas Romli duduk di sini boleh Mas? Biar kelihatan lengkap. ya nggak apa-apa, coba tes Iya. aja. Monggo Mas. Oh, iya. Biar kelihatan lengkap. Jadi biar enggak seperti wawancara tunggal. Ini kan seperti wawancara dalam kuburan kalau Sebenarnya itu tadi sih kita nggak pernah ngerencanain. gitu. Hari ini kita ini kecuali kalau udah terjadwal. Oh, gitu. Boleh saya bakar Mas ini Mas? Oh ya. Wow. Gitu ya. Bukan promo rokok ini ya. Bukan Mas. Nanti jadi salah rokok Mas. Bukan. Jadi dari teman-teman kemarin banyak yang inbox Mas. Maksudnya coba sih Nafakani itu tanyakan hal yang paling terdalam katanya. Yang paling artinya yang ditanyakan memang berhubungan dengan masalah vokalitas. Jadi kualitas suara kira-kira kan seperti yang saya tanyakan di awal. Ternyata nggak hanya cukup vokal Mas katanya gitu. Jawabannya simple sih gitu. Maksudnya enggak Kopi dari Pring ini Kalau khas. biasanya Mas vokalis rokoknya ini Mas. ini apa ini? Kalau keluar tapi kalau cari Raus. inspirasi ya. Raos Ini ST Mas. ngeten purun. Ya, sehat tentrem. Ya, numpang promosi sedikit. Ini teh Mas bukan? Bukan. Rokok herbal. Wow, berarti yang kemarin sempat disampaikan kemarin Mas. Ya, ini rokok herbal. Lah Biasanya ini Mas jadi, vokalis rokoknya ini. Kalau keluar tapi. jadi saya sampaikan sekali lagi untuk sahabat-sahabat Hari Melangkah, rugi kalau kalian tidak berkunjung ke tempat ini. Jadi bukan hanya rokok yang biasa Anda kenal, termasuk rokok yang belum sebelumnya mungkin Anda belum ketahui. Tiga varian. Anda bisa menjumpai di sini, bahkan di sini ada. Dilihatin Mas. Iya, oke siap. Ini ada masih satu merek Mas ya. Ya, masih satu. Satu merek sehat tentram. Untuk mengenai harga dan rasa dan lain sebagainya nanti bisa berkunjung di sini, ditanyakan secara langsung Siap. gitu. Jadi di tengah-tengah
wabah ini, jadi kalian bisa terselamatkan dengan rokok ini. Karena rokok salah satu pemicunya katanya untuk apa, terjangkit virus corona yang jahat itu ya. Jadi oke, saya kembali lagi ya. Kopinya juga enak, Kopinya juga gitu. khas. Gimana Mas? Bisa dijelaskan ini? Rasanya itu gimana ya? Nggak tahu, ini tadi kan ownernya mungkin ya. Iya, lagi kan apa? Enak, bikin kangen. Kesan pertama mungkin Mas yang gurih. Tapi bukan ada bawang karena apa? Bukan. Memang kopi ya. Memang Kopi. Apa mungkin ini penunjangnya untuk menghasilkan inspirasi lirik dalam lagu dan segala macam? Atau mungkin karena tempat Ini semua penunjang itu. Bangun tidur harus ditunjang dengan ini. ya di sini tempatnya. Habis makan ditunjang ini. Iya. Kalau Mas, oke, saya kembali lagi. Jadi untuk Mas Romli sendiri sedikit ya, kalau bisa ya semuanya ingin saya tanyakan, namun karena memang berkaitan dengan waktu yang terbatas karena ada jadwal untuk berikutnya, jadi setidaknya pertanyaan yang sedikit tapi pada inti dari pertanyaan saya, agar supaya para fans Romli lovers termasuk Ponco lovers ini jadi nggak penasaran gitu, karena saya sebetulnya yang didesak sama teman-teman saya, bukan mereka justru gitu. Karena saya dianggap selalu ada di saat mereka tampil, jadi pertanyaannya melalui saya. Jadi untuk menebus dari pertanyaan-pertanyaan mereka, jadi ada salah satu cewek cantik Mas kemarin Mas, Yang mana? yang pakai kerudung begini, yang pakai kerudung pink waktu di Cafe Bambu. Banyak yang cantik. Yang cantik banyak, tapi yang cocok kan satu. Jadi begini, itu Mas yang hitam itu mana rumahnya Mas gitu. Jadi nanyanya begitu ke saya. Mungkin boleh Mas dijelaskan rumah, alamat lengkap. Rumahnya di ini, Jaksa Agung Suprapto, Klojen. Mungkin patokannya Rumah Sakit Saiful Anwar. Misalkan teman-teman ingin berkunjung ya. Open house. Oke, siap. Saya kembali ke ini yang dicari orang akhirat ini. Jadi ini. Jadi orang kayak seru banget. Jadi alamat mungkin Mas, alamat lengkap Mas. Kalau alamat rumah saya nggak jauh-jauh dari ini ya, basecamp kita di Pintas ya, di sebelahan. Oh iya. Jadi bisa Jalan Kembang Kertas nomor 99C. welcome Mas ya. Ya kita welcome buat kalian yang mau berkarya bareng, cari inspirasi bareng, welcome open house kita. Untuk para seniman, untuk para sobat musisi, silakan mampir ke rumah. Kalau yang dekat jauh pun nggak masalah. Jadi begini Mas, saya masuk ke pertanyaan yang keberapa lupa sudah ya. Jadi istilahnya begini, banyak dari teman-teman sahabat-sahabat melangkah itu yang menanyakan, yang ditanyakan tetap nama kami. Jadi ada beberapa pertanyaan mereka. Jadi kalau saya baca semuanya itu sangat variatif Mas pertanyaannya, luar biasa banyak gitu. Cuman saya ngambil waktu, saya ambil satu persatu sesuai dengan nomor urut. Kenapa Mas katanya? Nah kami kok setiap perform kok selalu cover lagu gitu, maksudnya kok enggak sekali-kali saya dengar info katanya sudah punya lagu tapi kok enggak ini, kok suka masih sering cover gitu. Boleh gimana mungkin jadi yang punya kapasitas untuk menjawab ini boleh silakan. Orang yang banyak dicari orang Ya, akhirat. ya. Bisa saling sambung mungkin dengan Mas Romli, mungkin seperti apa lah. Mungkin iya betul kata Mas Ali tadi. Emang kita ada beberapa lagu nanti yang bakal kita bawain untuk karya kita sendiri ya. Mana nanti kita konsepnya, kita tahu di kafe nggak menutup kemungkinan kita akan bawain lagu kita sendiri. Cuman yang poin utamanya kita kenapa cover lagu tadi, kita ingin menghibur dulu banyak orang dulu dengan lagu-lagu yang udah ini ya, udah sering orang dengar gitu. Soalnya kalau dari kita sendiri, mungkin lagu-lagu kita hanya terbatas ya, ruang lingkupnya hanya beberapa orang yang pernah mendengar karya kita gitu. Iya. Kalau di kafe kita mungkin konsepnya kita cover lagu dulu, setelah itu perlahan nggak menutup kemungkinan kita akan bawain karya kita sendiri. Setahu saya
band itu terbentuk dari beberapa personel. Dan kebetulan saat ini ada 3 personel. Mas Ponjo sebagai vokal, lalu kemudian Mas Romli sebagai rhythm plus